Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Liberty. Pada siang hari ini Liberty kembali bertemu dengan salah satu putra dalam Sinuwun Pakubono 12 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Seusainya dari sholat Jumat di Masjid Laweyan yang dulu merupakan masjid miliknya Ki Ageng Henis. Kali ini Liberty akan bertanya tentang masalah suksesi Mangkunegaran. Nggih Gusti, selamat siang Gusti. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Gusti, selama ini kan suksesi Mangkunegaran sepertinya berkepanjangan. Gusti Puger sendiri sebagai saudara tua dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat mungkin ada semacam saran dan pesan-pesan Gusti. Ya, kalau disebut saudara tua sih ya bisa, karena keraton ini kan lebih tua barangkali dari leluhurnya. Cuman aturan itu kan sudah ada sebetulnya. Satu, dan juga ada beberapa kisi-kisi yang memberikan rambu-rambu untuk batasan waktu untuk jumenengan. Kalau di keraton atau itu mestinya ditiru semuanya, itu 40 hari setelah meninggalnya seorang raja maupun monegoro kan. Itu ini kan sudah berapa, lebih dari 100 hari. Ya, hari kan lebih dari 40 hari kan. Lebih dari 40 hari yang ditentukan waktu adatnya begitu. Maka ini supaya tidak terjadi masalah yang berkepanjangan, ya segera aja untuk dirembuk melalui aturan-aturan yang ada tentu. Begitu nek saya. Kalau selama ini yang sepanjang sepengetahuan dari Gusti Puger, aturan-aturan yang ada di Puro Mangkunegaran itu gimana Gusti? Ya sebetulnya kalau yang mencuat di permukaan itu memang ya ada benarnya ya. Untuk tidak harus sana itu memang ya ada memang. Tapi karena pada waktu itu kan Mangkunegaran ini kan ada semacam beda dengan keraton. Ada juga hal-hal yang sifatnya penunjukan, tapi akhirnya kan dirubah itu. Dirubah adalah itu turunan anak dari yang jumeneng, yang tua. Artinya tua di sini itu sebetulnya tidak tua umur, tapi grade, cenderung ke grade. Grade itu apa tadi? Grade itu adalah level putra Sentono yang mempunyai label yang istilahnya itu yang di atas lainnya. Maksudnya kalau di keraton di Kanjeng Gusti gitu ya. Ada lagi nama yang di atasnya Hangabi. Kalau di Monegoro tentu ada hal-hal yang hampir mirip, karena Mataram itu satu kesatuan aturan yang tentu dipakai. Nah kalau di keraton ini kan yang sudah berjalan yang apa adanya itu kan, kalau raja meninggal ya kalau ada putra permaisuri ya permaisuri, kalau nggak ada ya putra tertua laki-laki kan gitu. Nah untuk pelabelan kan udah jelas itu Hangabein. Jadi kalau Monegoro tentu, karena saya dengar ini penasbihan dari Monegoro itu ada salah satu istri yang sudah ditasbihkan menjadi permaisuri. Saya tidak membela siapapun ya, tetapi ini mudah-mudahan sebagai Mangkunegaran dihormati. Biarpun nanti dua-duanya bisa kerjasama, monggo itu zaman kelakone nggih. Tapi
untuk menegakkan Mangkunegaran tentu adat ya juga dijunjung tinggi gitu. Ini yang paling penting sehingga nanti kedepannya itu tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebetulnya begitu. Berarti bisa dikatakan cenderung ke beliau Gusti Brinji. Ya tadi saya katakan kalau memang itu sudah ditasbihkan menjadi permaisurinya ya apapun itu yang gugur. Di keraton juga begitu. Ayah saya pun dulu bukan karena putra permaisuri yang kakaknya pun gugur. Gitu. Tapi kalau dengar-dengar kalau dari bagian dinasti Mataram Islam yang pasti satu Muslim, terus keduanya putra mahkota. Nah sementara kalau Gusti Brini dengar-dengar belum Muslim sih Gusti. Ya itu masalah lain jadinya ya. Tergantung beliaunya bagaimana. Kalau memang ia menduduki, kita harus mualaf. Kalau enggak ya mengundurkan diri. Kalau mau maju ya harus mualaf. Itu syarat utama. Semua istri sak turunan nih. Itu harus itu diislamkan maksudnya gitu loh. Berarti konsekuensinya kalau memang harus menduduki sebagai adipati, kebetulan belum memeluk agama Islam, mau nggak mau harus jadi mualaf gitu Gusti. Iya, itu harus menjadi kesepakatan Mataram kan itu. Kalau yang tidak mau zaman kelakuan itu kan diayomi juga oleh keraton monggo, tapi kalau memang dia jejer ya harus itu. Berarti kalau masih keberatan untuk meninggalkan agama yang dulu untuk masuk jadi mualaf, kalau keberatan lebih baik mundur gitu Gusti? Iya, kalau keberatan ya mundur. Saya lebih baik begitu. Karena Mataram ini adalah Mataram Islam yang dimana wali harus juga Islam gitu masa imam maksudnya imam ya Islam masa sing diimami bukan yang imamnya bukan Islam kan aneh gitu. Jadi Gusti mungkin barangkali dari Gusti ada pesan-pesan untuk Mas Pondra ataupun juga Mas Bri gitu Gusti? Ya pesan saya adalah bagaimana sama-sama saudara Trah Mataram atau penjenengan berdua adalah Trah Mangkunegara, monggo selamatkanlah Mangkunegaran ini berdua. Hormatilah aturan-aturan yang sudah ada. Nggak usah mikir apapun, yang penting bagaimana Mangkunegaran ini, dinasti Mataram ini bisa kompak, bisa menyatu seperti ajarannya Sultan Agung. Harus ada sebuah buku yang Astro Gending. Gending itu adalah satu kesatuan, ya, tidak bisa dipisahkan, sehingga instrumen yang lain harus tidak saling menjigal. Jadi saling, itulah gendingnya di sana. Sastronya adalah unggah-ungguh ya, udah itu yang harusnya. Saran saya segera itu gerembung yang enak supaya semuanya adalah mempunyai niat untuk menyelamatkan Mangkunegaran. Itu aja. Kalau dalam berembuk itu perlu nggak Gusti? Misalnya si A harus mengajak si B, misalnya Mas Pondra ngajak siapa, terus Gusti Bri ngajak siapa, atau harusnya cukup berdua saja Gusti? Kalau ada sesepuh ya monggo itu untuk ngawat-awati, untuk mendampingi monggo. Tapi harusnya ya kesepakatan aturan itu yang dipakai supaya nanti saling menghormati. Itulah. Jadi ketika ini sudah saling menghormati, sudah nanti kan bidangnya banyak, ya bisa pembagian tugas kan jelas itu bisa. Nah, ini mudah-mudahan bisa dicontoh di mana saja, itu di turunan Mataram ini. Jadi contohnya beginilah, gampangnya contoh. Saya hidup di Kelurahan Baluwarti ya. Saya mau benahi Kelurahan Baluwarti kan tidak perlu jadi lurah kan. Saya mau benahi Indonesia pun datang ke jadi presiden ya. Alam itu. Artinya bagilah jadi
dinasti Mangkunegara yang juga tadi Sastro Gending tadi, kayak gitu loh. Paham ya? Mungkin ada semacam himbauan dan harapan, Gusti. Ya, himbauan dan harapan saya mudah-mudahan dinasti Mataram ini segera paham terhadap pasal-pasal leluhur atau karepnya leluhur. Apa yang menjadi keinginan leluhur? Ya, jadi keraton ya karepe keraton, jangan karepnya saya kamu. Karena ada gerangger di sana. Mangkunegara juga itu karepe Mangkunegara, jangan karepe A dan B gitu deh. Ini yang nantinya akan selamat. Nah, yang lain-lain mendukung saja supaya juga menjadi selamat kan gitu. Gitu. Ya, saran saya mudah-mudahan berjalan lancar dengan kesadaran yang maksimal. Terima kasih Gusti. Demikian wawancara Liberty dengan beliau Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Puger, salah satu putra dalem Sinuwun Pakubono 12 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang menyoal tentang suksesi Mangkunegaran. Sekali lagi semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.